Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mengumpulkan tugas saya yang kelima di tugas mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara rinci karena mungkin masih banyak yang belum mengenal saya atau memang banyak yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Kasatria, salah satu mahasiswa aktif yang ada di IBK Nitro. Saya angkatan 2022 dari IBK Nitro dan saya sekarang sudah semester 5. NIM saya itu 22279.006. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Baharudin karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Itu tadi sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi saya yang berjudul digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan internasional maupun di dalam negeri. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Di era digitalisasi, globalisasi, keaslian produk menjadi isu yang sangat atau semakin penting dalam perdagangan. Dengan banyaknya produk yang beredar di pasar, baik lokal maupun internasional, tantangan untuk memastikan bahwa produk itu asli atau tidak semakin meningkat. Nah, digitalisasi sertifikasi hadir sebagai solusi yang efektif untuk menjamin keaslian produk, memudahkan pelacakan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terus apa sih itu digitalisasi sertifikasi? Oke, saya terangkan. Digitalisasi sertifikasi adalah proses mengubah sertifikat tradisional menjadi format digital. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mengeluarkan, menyimpan, dan memverifikasi sertifikasi secara elektronik. Sertifikat digital ini biasanya dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan sistem enkripsi untuk menjamin keamanannya. Nah, oke, saya terangkan. Hadirnya sertifikasi digital ini menjadi sangat penting bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berdagang di dalam negeri atau di luar negeri, karena sertifikasi digitalisasi ini mengubah sistem dari tradisional menjadi format digital. Ini menjadi sangat aman karena sertifikasi digital itu sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan enkripsi. Itu menjadi sangat penting bagi pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan perdagangan luar negeri atau dalam negeri demi menjaga keaslian produk. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan saya itu yang pertama. Nah, apa tantangan dalam digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk? Nah, apa sih tantangan dari digitalisasi sertifikasi ini? Yang kedua, pembahasan saya itu bagaimana atau apa manfaat digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Nah, kalian juga itu harus mengetahui manfaatnya karena kita tidak bisa melakukan apapun itu kalau tidak mengetahui manfaat, karena di balik tantangan pasti ada manfaat yang akan ditimbulkan. Karena tidak mungkin itu Anda hanya memikirkan tantangan tetapi tidak memikirkan manfaat tersebut. Oke, pembahasan ketiga saya itu kan kita sudah membahas tantangan dan manfaat. Terus kita akan membahas bagaimana sih regulasi dan kebijakan digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan itu sendiri. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke tinjauan pustaka tersebut untuk mendukung pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama,
Keaslian produk merupakan salah satu aspek kunci dalam perdagangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Menurut Coulter dan Keller 2016, kepercayaan konsumen terhadap produk sangat bergantung pada bukti kualitas dan keaslian. Sertifikasi sebagai bentuk pengakuan resmi berfungsi untuk menjamin bahwa produk memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Nah, tinjauan pustaka yang kedua yaitu berdasarkan penelitian oleh Jensen et Vindermin 2021, tantangan utama dalam digitalisasi sertifikasi meliputi keamanan data, adopsi teknologi oleh pelaku usaha kecil, dan kurangnya standar yang seragam. Keamanan data menjadi penting karena ancaman cyber dapat merusak integritas informasi sertifikat. Sementara itu, usaha kecil dan menengah belum siap secara teknis untuk beralih ke sistem digital. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan tantangan-tantangan tersebut? Karena tantangan itu menjadi sangat berbahaya kalau kita tidak memikirkan solusi untuk menangani tantangan tersebut. Makanya dilakukan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha untuk bagaimana cara menangani tantangan tersebut. Yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan juga memainkan peran penting dalam keberhasilan digitalisasi sertifikasi. Menurut laporan oleh World Trade Organization WTO tahun 2021, dukungan kebijakan dari pemerintah dapat mendorong adopsi sertifikasi digital. Tetapi banyak negara yang masih menghadapi kekurangan dalam hal regulasi yang sesuai. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan keamanan di pasar. Nah, saya terangkan pada pembahasan yang berikutnya. Kita masuk ke pembahasan saya yang pertama, yaitu apa tantangan dalam digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk. Jadi, tantangan dalam digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk itu ada 4. Keamanan data, adopsi teknologi, standarisasi, dan regulasi dan kebijakan. Kenapa keamanan data? Karena ancaman cyber dan perlunya perlindungan data itu sangat perlu karena dapat merusak atau mengganggu keaslian pada produk tersebut. Saya terangkan satu-satu ya. Keamanan data. Keamanan data itu mencakup 2 poin. Yang pertama itu keamanan ancaman cyber dan kedua perlunya perlindungan data. Ancaman cyber. Dengan meningkatnya digitalisasi, risiko serangan cyber juga pasti meningkat. Data yang tidak terlindungi dapat dicuri atau dimanipulasi, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Yang kedua, perlunya perlindungan data. Diperlukan sistem yang kuat termasuk enkripsi, autentikasi, multifaktor, dan pemantauan berkelanjutan untuk melindungi data sertifikasi. Namun kalian itu tidak perlu khawatir karena digitalisasi sertifikasi ini harus menggunakan tanda tangan elektronik dan enkripsi. Makanya digitalisasi sertifikasi ini sangat aman untuk para pengusaha-pengusaha. Tantangan yang kedua adalah adopsi teknologi. Pertama adalah hambatan bagi UMKM. Banyak itu usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk mengadopsi teknologi baru. Biaya keterbatasan teknis yang sering menjadi penghalang. Yang kedua adalah solusi potensial. Program pelatihan dan pendanaan dari pemerintah atau lembaga swasta dapat membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, itu menjadi solusi yang sangat potensial kepada hambatan bagi UMKM. Karena kalau pengusaha UMKM itu tidak memiliki program untuk pelatihan dari teknologi digital, ini sangat merugikan karena ini juga menjadi kerugian bagi negara karena perdagangan dalam negeri menjadi terhambat. Yang ketiga adalah standarisasi. Kurangnya kesepakatan. Berbagai lembaga sertifikasi mungkin menggunakan standar yang berbeda, mengakibatkan kebingungan di pasar. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi digital. Nah,
Jadi, upaya untuk mencapai standarisasi diperlukan kolaborasi antar negara dan lembaga untuk mencapai standarisasi sertifikasi yang konsisten dan diterima oleh internasional. Ini juga harus menjadi kembali lagi kepada edukasi edukasi kepada pengusaha dan konsumen, karena harus mengetahui apa fungsi dari sertifikasi digital tersebut dan harus mengetahui jika keaslian produk itu sangat penting bagi pengusaha dan konsumen, terutama bagian kepercayaan. Kalau mempunyai sertifikasi yang memang tidak bisa diubah-ubah, contohnya sertifikasi digital, maka kepercayaan konsumen pun itu akan meningkat. Nah, itu poinnya. Yang ketiga, tantangannya yaitu regulasi dan kebijakan. Mengapa? Karena keterbatasan dukungan regulasi. Banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas untuk mendukung sertifikasi digital, sehingga menghambat implementasi dan efektif. Solusinya itu pentingnya kebijakan yang mendukung. Nah, mengatasi tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi, ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sertifikasi. Dengan solusi yang tepat, digitalisasi sertifikasi dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keaslian produk dan memperkuat kepercayaan konsumen. Itu poinnya. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apa manfaat digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Jadi percuma kita membahas tantangan-tantangan yang ada di dalam digitalisasi tersebut, tetapi kita tidak membahas tentang manfaat kepada digitalisasi sertifikasi itu sendiri. Jadi saya akan terangkan satu persatu apa saja manfaat-manfaat itu. Yang pertama adalah keamanan yang lebih tinggi. Oke, saya terangkan. Kenapa keamanan yang lebih tinggi? Karena sertifikasi digital lebih sulit dipalsukan karena menggunakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik demi melindungi keaslian produk. Yang kedua, proses verifikasi yang cepat. Pengeluaran data verifikasi sertifikasi dilakukan secara instan, memudahkan konsumen dan pihak berwenang untuk memeriksa keaslian produk. Yang ketiga itu transparansi dan aksesibilitas. Sertifikasi digital dapat diakses online, meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan konsumen. Itu poinnya. Yang keempat itu pengurangan biaya. Digitalisasi mengurangi kebutuhan dokumen fisik dan proses manual, menurunkan biaya operasional. Jadi sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha itu tersendiri. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan sertifikasi menjadi lebih efisien, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Yang keenam adalah kemudahan dan pelacakan. Sertifikasi digital memungkinkan pelacakan produk dari asal hingga konsumen akhir, memudahkan identifikasi produk yang tidak memenuhi standar. Yang ketujuh adalah dokumen untuk kebijakan yang berkelanjutan, mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya fisik, mengurangi praktik dan ramah lingkungan. Nah, itu poinnya untuk negara. Yang kedelapan adalah adaptasi terhadap pasar global. Sertifikasi digital dapat disesuaikan untuk memenuhi standar internasional, membantu produk memasuki pasar global. Nah, ini sangat membantu untuk perdagangan internasional. Yang terakhir adalah integrasi dengan teknologi lain. Sertifikasi digital dapat terintegrasi dengan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam rantai pasokan. Nah, jika blockchain itu sudah masuk kepada data dikelola oleh blockchain, maka saya sangat menjamin terhadap keamanan dari produk atau sertifikat tersebut. Oke, saya masuk ke pembahasan yang ketiga saya, yaitu regulasi dan kebijakan digital sertifikasi demi menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Nah, regulasi dan kebijakan yang mengatur digitalisasi sertifikasi sangat penting untuk menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Apa saja aspek-aspek utama terkait regulasi kebijakan tersebut? Yang pertama adalah kerangka hukum. Mengapa kerangka hukum? Karena pengakuan sertifikasi digital. Regulasi harus memastikan bahwa sertifikat digital diakui secara sah oleh pemerintah dan lembaga terkait mirip dengan sertifikat fisik.
Yang kedua adalah keabsahan tanda tangan elektronik. Kebijakan harus mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik, termasuk persyaratan teknis dan hukum untuk menjamin keamanan tersebut. Yang kedua, regulasi dan kebijakannya itu standarisasi internasional. Kenapa standarisasi internasional? Karena mengadopsi dan mematuhi standar internasional dalam sertifikasi digital dapat meningkatkan pengakuan global. Organisasi seperti ISO menyediakan pedoman yang dapat diadopsi oleh negara-negara untuk menciptakan keseragaman. Nah, ini sangat penting untuk perdagangan internasional. Yang paling penting itu regulasi dan kebijakannya yang harus diatur itu yaitu keamanan data. Mengapa keamanan data? Karena perlindungan data pribadi. Kebijakan harus mencakup perlindungan data pribadi yang terkandung dalam sertifikasi digital itu. Hal ini untuk mencegah pencurian data dan penyalahgunaan informasi. Selanjutnya itu keamanan cyber. Regulasi yang mengatur praktik terbaik dalam keamanan cyber diperlukan untuk melindungi sistem sertifikasi dari serangan. Jadi pemerintah ini harus memikirkan bagaimana untuk keamanan cyber ini tidak dapat merajalela di dalam data tersebut. Yang keempat itu regulasi dan kebijakannya itu harus ada edukasi dan pelatihan. Kebijakan harus mencakup program edukasi bagi pelaku usaha termasuk UMKM mengenai penggunaan sertifikasi digital dan pentingnya keamanan cyber. Yang kelima adalah pengawasan dan penegakan hukum. Mengapa perlu ada penegasan dan penegakan hukum? Karena perlu ada lembaga atau otoritas yang bertugas untuk mengawasi implementasi sertifikasi digital dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran termasuk pemalsuan sertifikat. Nah, ini menjadi sangat penting dan sangat krusial bagi pengawasan dan penegakan hukum. Yang keenam adalah aksesibilitas dan inklusi. Kebijakan harus menjamin akses yang adil bagi semua pelaku usaha, termasuk yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkan sertifikasi digital. Yang ketujuh adalah kolaborasi antar lembaga. Nah, kerjasama antar pemerintah, lembaga sertifikasi, dan sektor swasta penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi sertifikat. Yang kedelapan adalah intensif untuk adopsi teknologi. Apa sih itu dan kenapa sih ada intensif untuk adopsi teknologi? Karena pemerintah dapat memberikan intensif bagi pelaku usaha yang mengadopsi tersertifikasi digital seperti pengurangan pajak dan bantuan teknis. Yang kesembilan adalah dukungan dan inovasi. Dukungan untuk inovasi. Kebijakan harus memberikan ruang bagi inovasi teknologi sertifikat, termasuk penggunaan teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Nah, ini semua harus diperhatikan oleh pemerintah terkait regulasi dan kebijakan digitalisasi sertifikasi demi menjamin keaslian produk dan dalam perdagangan. Karena ini juga dapat mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk perdagangan luar negeri atau perdagangan dalam negeri. Nah, kesimpulan dari pembahasan regulasi dan kebijakan yaitu regulasi dan kebijakan yang kuat dalam digitalisasi sertifikasi sangat penting untuk menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Dengan kerangka hukum yang jelas, perlindungan data, dan dukungan untuk edukasi serta inovasi, digitalisasi sertifikasi dapat diimplementasikan secara efektif, meningkatkan kepercayaan konsumen agar integritas pasar dan para UMKM itu menjadi sangat happy karena keaslian produk itu menjadi sah untuk dimiliki. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan saya, yaitu digitalisasi sertifikasi memainkan peran kunci dalam menjamin keaslian produk dalam perdagangan. Dengan menggunakan sertifikasi digital, proses verifikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, mengurangi resiko pemalsuan. Nah, itu poinnya. Selain itu, teknologi ini meningkatkan keamanan data dan kemudahan akses bagi konsumen. Meskipun terdapat tantangan terkait keamanan cyber, penerapan regulasi dan kebijakan yang tepat dapat mendukung keberhasilan digitalisasi sertifikasi, meningkatkan kepercayaan konsumen dan integrasi pasar secara keseluruhan. Kemudian saran.
Saran saya untuk memastikan keberhasilan digitalisasi sertifikasi dalam menjamin keaslian produk, penting untuk memperkuat infrastruktur teknologi yang aman dan mengembangkan kebijakan yang mendukung. Nah, itu poinnya untuk saran saya. Itu untuk pemerintah juga ya. Edukasi bagi pelaku usaha termasuk UMKM tentang manfaat dan penggunaan sertifikasi digital juga sangat penting. Selain itu, implementasi standar keamanan cyber yang ketat akan melindungi data dan mencegah pemalsuan. Kerjasama antar pemerintah, lembaga sertifikasi, dan sektor swasta dapat mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam perdagangan. Nah, sekian dari saya. Itu tadi kurang lebih pembahasan dari digital sertifikasi demi menjamin keaslian produk di perdagangan tersebut. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Ksatria dari Bisnis Digital. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ksatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.